Kalau dulu orang masih kemudian tidak menyembah kepada pencipta langit. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Litubayyina linnasi, masih ada orang menyembah kepada sesamanya manusia. Itulah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Masih ada orang kemudian hidup tanpa aturan. Itulah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Saya kira begitu saudara. Di tempat saya ini sudah layaknya saya minum kopi dan campur masako, dan kelas saya akan kembali kepada guru saya Dinda Tahta dan yang lainnya. Terima kasih sudah bertanya. Silakan kalau ada sanggahan, saya tidak ada kewajiban untuk menjawab, saya mendengarkan saja, nanti adik saya Tahta atau yang lain untuk menjelaskan lebih jauh. Saya kira begitu dari saya sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ketika ada ucapan yang kurang berkenan. Apa yang benar dari lisan saya itu semata-mata dari Allah, dan yang keliru itu datangnya dari Bang Suma yang manusia fakir ini. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut, saya masih monitor sampai subuh, silakan. Ya, nggak apa-apa itu, saya hargai pendapat Bang Zuma. Meskipun buktinya pandangan saya belum dapat lah, cuma pemahaman tentang Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Cuman yang ketiga ini yang sering menjadi pertanyaan, bahwa yang sering diikuti oleh saudara muslim Nabi Muhammad, bahwa di Al-Quran itu kan pembahasan Israel kan 50% lebih lah, ibarat kata sama kayak di Alkitab mungkin 100%. Nah, tetapi Muhammad ini bisa dikasih pembuktian kebenaran di Al-Quran bahwa betul-betul dia keturunan dari Ismail. Halo. Ya, silakan Ustaz. Apa pertanyaan? Wa may yarfa'i Ibrahim, iya, apakah betul bahwa Islam itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail? Oke. Jadi kita tahu Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Mana buktinya kalau dia yang meninggikan Ka'bah, yang membangun? Ali Imran 97. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di situ ada tanda tempat pijakannya. Lalu dia yang perkenalkan Tuhan itu ya Allah, yang membangun Ka'bah Abraham. Lalu dia meletakkan keturunannya selamanya di situ. Ibrahim 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhanku, aku meletakkan keturunanku Ismail di sini selamanya. Nah, maka nanti ajaran tauhid ini dibawa oleh Ibrahim, Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah sampai ke Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad itu jelas itu nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Hasim, Adimanab, Qusay bin Kilab, Murraka, Ablu, Aigoli, Fihr, Malikinana, Hujaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nijar, Ma'ad, Adnan, Ud, Muqawim, Nahur, Tira, Ya'rub, Yasjub, Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi ayat-ayatnya jelas, nasabnya jelas. Bahkan sampai Nabi Adam, Ibrahim bin Tarikh bin Nahur, Saruk, Ra'uf, Falik, Aibar, terus Salik, Irfarsad, Sam, Nuh, Mutasala, Idris, Iyad, Mahlil, Kainan, Yanis, Sid, Adam. Jadi jelas, makanya Nabi Muhammad diberi wahyu, summa awhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa.
Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya melanjutkan, meneruskan agama kakek moyangnya, yaitu milah Ibrahim, yaitu tauhid. Gitu. Jadi udah jelas itu. Oke, silakan. Oke, ya nggak apa-apa. Saya hargai. Jadi kalau yang pertama tadi agama yang terbesar, kedua juga soal Al-Quran itu yang dimana saya minta pembuktian soalnya karena isinya itu kan hampir mirip dengan di Alkitab. Tapi nggak apa-apa. Terus yang abang ini bukti pembuktian dari Muhammad bahwa betul-betul keturunan dari Ismail, sedangkan Ishak sampai Isa di Al-Quran jelas, namun kalau Ismail sampai Muhammad kan abang belum ada. Tadi yang mungkin abang jelasin itu hadis kayaknya. Gitu. So, saya sudah tanya ke Ustadz juga belum ada yang bisa menjawab sih itu. Apa? Sesuai Menjawab apa? Al-Quran maksudnya. Menjawab apa? Pembuktian seperti Ishak sampai Isa. Loh, kan sudah jelas di dalam Islam itu. Qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wa lasbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi semua para nabi itu diutus oleh Allah, bersaudara semua mereka. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi. Kami tidak membeda-bedakan semua, seorang pun di antara mereka. Makanya dalam Islam dimuliakan semua para nabi itu, karena mereka ini dari keturunan yang sama. Ya, pusatnya di Abraham, mempunyai 2 putra Ismail, Ishak. Dari Ishak muncul nabi-nabi Israel, mulai dari Isa sampai Yesus. Setelah itu karena Israel ini banyak menyimpang, suka membunuh para nabi, ditinggalkan oleh Allah. Pindah bangsa yang dulunya rendah ditinggikan. Karena ayatnya jelas di Bible itu. Pindahnya Israel ke Arab ini sudah dinubuatkan. Ya, coba baca di dalam Yehezkiel 21:25. Dan hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Disuruh buang mahkotanya. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yaitu Arab. Yang tinggi harus direndahkan, yaitu kamu, karena suka membunuh para nabi. Mana datanya? Wahyu 16 ayat 6. Sehingga tongkat kerajaan akan pindah. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan berinjak dari Yahuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia yang datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kenapa mereka ditinggalkan? Karena sombong. Yesaya 29:20. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang penyemooh akan habis dan semua orang berniat jahat akan dilenyapkan. Kerajaan Allah akan diambil. Matius 21:43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi jelas. Nah, kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka manusia tidak kenal Allah. Sedangkan nabi-nabi Israel cuma untuk Israel. Musa untuk Israel, Yesus untuk Israel. Lalu bagaimana dengan agama dengan di luar Israel? Siapa yang memperkenalkan Allah kalau bukan Islam? Kristen memperkenalkan Tuhan itu manusia, Yesus. Ya, sehingga melalui putra dari Ismail ini, sehingga umat Islam pergi ke seluruh dunia menyebarkan tauhid. Nah, kalau Musa untuk Israel, mana dalilnya? Keluaran 3 ayat 10, Ulangan 33 ayat 4. Yesus untuk Israel, Matius 15:24. Bahkan yang dihakim hanya 12 suku Israel. Ya, Matius 19:28. Nah, untuk negara lain gimana? Maka perlulah ya setelah ditinggalkan Israel muncul dari luar Israel. Ya sama ajarannya seperti Musa. Ulangan 6 ayat 4 Allah itu Esa. Sama seperti Yesus Markus 12:29 Allah Esa. Nabi Muhammad qul huwallahu ahad. Tidak kelihatan Keluaran 33:20 atau Yohanes 5:37.
Tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un. Atau seperti Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Sama tauhid. Nah, kalau Kristen yang menyebarkan, dengarlah Israel, dengarlah hai seluruh dunia, Tuhan itu 3 gitu nanti. Tidak cocok dengan ajaran samawi, dengan ajaran Yesus. Gitu. Ayo gimana? Ya nggak apa-apa Bang. Cuma Iya. yang pastinya yang Abang jelasin tadi jelas di Al-Quran sih memang kalau dari Isa itu keturunan dari Ishak dan Muhammad dari Ismail. Abang belum menjelaskan bahwa betul-betul dia dari keturunan Ismail gitu sih. Sesuai Al-Quran maksudnya. Waduh, dia minta Al-Quran, Ustaz. Al-Quran itu bukan biografi. Iya, kan tadi saya nyebut Bible juga dari tadi, bukan Quran doang. Ayo apa lagi? Itu 3 pertanyaan mungkin cukup sih Bang. Kalau yang lain saya rasa ada, cuma nanti ya sering saya tanya sih, cuma agak sulit lah maksudnya ya, Nggak ada yang sulit, Bang. Insya Allah di sini bisa, Bang. untuk dijelaskan sih gitu. Nggak ada yang sulit, Tapi Bang. cukup 3 tadi sih sudah paham saya. Iya. Gitu. Kalau ada lagi, Bang, silakan, Bang. Kami di sini menunggu. Disapa dulu tuh tamunya tuh, yang tuh. Iya, iya. Selamat malam, Gabrol. Sama si Gabrol nih. Gabrol, selamat malam, Gabrol. Gabrol Debot. Assalamualaikum, petinggi apologet Islam. Iya. Kristen apa Islam, Bang? Izin polo. Kristen apa Islam, Bang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Islam. Oh, iya. Waalaikumsalam. Cuma sekedar silaturahmi aja. Oke, siap. Iya, kita sediakan tempat untuk Kristen, Bang, ya. Izin, Bang. Oke, siap. Iya. Makasih Bang. Iya, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Samosir, simbolis, silakan. Kristen, ya. Samosir. Maaf Bang, host saya pamit dulu ya. Mau kemana? Ini Yesus kayak kenal suaranya, kayak Islam jadi ya, bukan ya? Bentar Oten. Iya. Bukan, Si bukan. belajar nih. Kemarin kami babat Oten semua di rumahnya sih. Dia kan belajar. Bukan, Ya, bukan, Islam. bukan, Islam kamu, Islam. bukan. Ya udah biar dari dulu, udah biarin aja, nggak usah ribut itu. Samosir, selamat malam. Islam apa Kristen? Samosir, selamat malam. Islam apa Kristen? Samosir, selamat malam. Apa Kristen? Ya, buat yang di bawah silakan yang Kristen naik. Ini Samosir ini Kristen pula ini. Samosir dibuka minnya, dibuka minnya. Kaminya Samosir. Ini Samosir kayaknya Kristen ini, makanya Iya, saya naikkan. Simbolis nabu. Ya. Samosir simbolis nabu. Selamat Ya, malam. iya dari Samosir dia, dari Toba. Samosir. Orsley. Leh Samosir. Marga kamu lihat berarti. Margamu. Enggak. Marga Samosir. Marga tuh. Samosir, selamat malam. Dibukanya. Ya, buat yang di bawah silakan dinaikkan naik ya. Buat yang hotel-hotel. Buat orang hotel-hotel supaya ada pendiskusian karena kita menunggu Ya, hotel-hotel. saya buka lagi. Ini yang mesti naik banyak yang Islamnya teman-teman. Tapi saya berat, yang Islam tolong dibatalkan dulu ya. Yang dibuka lagi. Iya, apalagi penontonnya sampai mencapai 7.000 berat itu HP. Iya. Sambil dinaikin Bang. Oke, siap. Ini American brand ini. Siapa brand ini? American brand ini? Yang Kristen ini. Kristen aja kan kawan ya. Ada Olan ya? Ada Olan di bawah ya? Ada Olan di bawah. PT siapa nih? Bad boy. PT siapa nih? PT selamat malam PT. PT selamat malam PT. Assalamualaikum, Muslim Bang. Muslim ya. Oke, siap. Oke, siap.
Yuk, Ya. nyimak aja. Oke, siap-siap. Assalamualaikum. Salam. Yang Kristen yang naik ya, yang Islam jangan. Karena ada perdiskusian. Kalau ya ini Kenapa sih Olan? Olan yang belum mau naik. ya bawalan datang mau naik, tapi nggak ada permintaan. AR, selamat malam AR. Islam apa Kristen? AR. AR, selamat malam. AR, selamat malam AR. Suaranya apa itu Ustaz? Suara Brasil dia. Iya, suara live itu. Ya, buat yang Kristen yang naik ya, yang Kristen yang naik. Biar Anda di sini disilakan bertanya sepuas-puasnya. Ya, ini siapa nih? Mary Mariam. Mary Mariam. Bentar dulu saya tanyakan. Ya. Mary Mariam, selamat malam. Islam apa Kristen? Mary Mariam, selamat malam. Islam apa Kristen? Kalau yang dapat yang naik yang Kristen ya. Mulia Yusmaini, siapa Yusmainia? Mulia. Ini Mina Hajan siapa nih? Mary Mariam, selamat malam. Mulia, selamat malam Mulia. Mulia. Udah pada terguncang tuh. Padahal baru minta naik itu, kok diam aja. Iya. Kenapa Kristen ini pada terguncang? Mulia, selamat malam Mulia. Ya, yang Kristen naik ya, yang Kristen naik ya. Kita santai-santai diskusi santai. Ya, yang Kristen silakan naik. Ya, mari kalau nggak dijawab disuruh nih ya, mari. Jangan karena api Ustaz, api saya aja berat ini gara-gara ini. Tapi saya ini malah ini. Mudah-mudahan Iya. nggak nge-lag. Ya, teman-teman Muslim, tolong di cancel permintaannya ya. Yang Kristen aja naik, yang Kristen. Saya matikan di tadi. Opsi multi itu. Ini Akbar ini orang Islam ini, yang nama Akbar ini, kamu kan orang Kristen. Denjati, selamat malam Denjati. Islam apa Kristen? Ya. Yang Kristen ketik 1 ya, biar dinaikkan. Ketik 1 biar dinaikkan ya. Kristen ketik 1. Silakan, yang Kristen. Ada lagi yang Kristen enggak? Ada lagi yang Kristen? Silakan yang naik. Biar kita ada pendiskusian sama guru-guru kita. Minta Sama-sama naik, kita. ketika di atas nggak ada suara. Aduh. Ibran Malisi, siapa nih? Zafran ini Islam nih. Yang Kristen minta permintaan naik yang Kristen. Apa ini Olan ini bukan? Iya, Olan ini. Assalamualaikum, ya Olan ini. Olan. Assalamualaikum, Pak Olan. Assalamualaikum. Nah, Maaf ya. Bukan. Bukan, saya mau tanya sekejap bang. Saya mau jelaskan sejak satu. Oh iya, Saya Islam ya. Jadi sama saya Islam sama Kristen saya tidak bandingkan. Kita ini kan sama-sama macam apa kata orang lain-lain agama kan. Islam. Jadi aku sekarang nih kan saya nampak dalam TikTok Islam sama Kristen macam saling perdebatan lah. Tapi kira macam satu kekecohan je lah begitu, macam tiada keamanan lah. Sebab masing-masing mau ada kata orang kita ada kepercayaan ini masing-masing. Islam pun kita akan tidak percaya sama orang punya kitab. Demikian isi Kristen pun begitu juga kan. Bang ini kalau salah bukan salah minta maaf ya. Hanya saya mau tanya sajalah dengan menyuarakan. Demikian begitu apa saling kita dapat begitu ya? Macam perdebatan nih sama sebab kita di sana tidak percaya. Jadi ini orang apa sih? Enggak, jangan diturunkan. Parah itu. Nggak tahu. Nggak usah Biar kita orang Indonesia kayaknya ya. orang Malaysia dia, orang Malaysia dia. Iya, Maksudnya maksudnya itu bahasa Indonesianya. Apa gunanya kalian diskusi lintas agama? Itu masing-masing aja, itu arahnya ke situ. Ya, yang Islam, yang Islam jangan dulu minta naik. Jadi, ada lagi. Lanjut dulu. Saroja, selamat malam Rasul Saroja. Selamat malam. Islam apa Kristen? Salut, vous pouvez vous abonner à moi s'il vous plaît, je voudrais trop faire des lives. Kristen. Islam. Islam.
Ya, Islam. Ada yang sampaikan bang? Aku sependapat tadi dengan bapak itu. Buat apa kita agama-agama orang? Masing-masing saja jalan. Bentar Ustaz, berarti Anda jarang membaca Al-Quran kalau begitu. Oten itu. Kalau Anda nggak setuju diskusi, berarti Anda nggak membaca Al-Quran. Jelasin dulu Ustaz. Iya. Jadi di dalam An-Nisa 165, Bismillahirrahmanirrahim. Rusulam mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'dar rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Jadi rasul-rasul itu, utusannya Allah itu diutus untuk membawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi rasul memberi ajaran dari Allah itu untuk manusia. Supaya nanti manusia ketika ditanya, kenapa kamu tidak mentuhankan aku, kata Allah. Oh, saya tidak tahu ya Allah, kalau engkau Tuhan, bukankah aku mengutus utusan? Misalnya zaman sekarang, bukankah aku mengutus Muhammad? Emangnya ajarannya gak nyampe ke kamu? Nah, ternyata kan sudah disampaikan. Kayak para ulama, al-ulama warasatul anbiya, penerusnya Nabi untuk menyampaikan. Jadi jangan ngomong tidak ada gunanya. Buktinya berapa ratus yang dimualafkan oleh Bang Juma. Berarti ada gunanya kan? Ada hasilnya. Yang asalnya tidak tahu kebenaran menjadi tahu. Gitu loh. Nah kalau kita diem tidak menyampaikan, ya salah kita. Wong ajaran Nabi itu harus disampaikan. Nah, apakah lewat dialog gitu. Gitu Bang. Ya, Ustaz Hatta, pertanyaan saya, apakah dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah ada diskusi atau debat dengan orang-orang Najran atau Yahudi, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya, perjanjian Hudaybiyah itu kan gitu. Orang-orang kafir minta 7 permintaan atau 9 itu. Lalu Rasulullah ditanya, engkau Muhammad, kata orang kafir, minta apa ke kami? Ya saya minta cuma dialog aja, diizinkan ya, diberi ring lah. Izinkan umatku dialog. Menurut mereka hal yang remeh. Ternyata dengan adanya dialog banyak yang mualaf. Subscribe to me please, subscribe to me please. I want to do a live please. Ya nanti jual sayur nanti besok pagi. Ya gitu. Tidak apa-apa, dialog itu ada datanya. Wala tujadilu alal kitab illa billati hiya ahsan. Ya, di situ kita disuruh dialog. Ya. Kalau dialog dengan cara yang baik, menyampaikan berdata gitu, biar orang itu tahu kebenaran, gitu. Bagaimana kalau udah ila sabil rabbika bil hikmah? Iya, ya kayak gitu. Ya kalau mereka ini, kalau lawannya Bang Juma takut dialog itu, karena tidak ada hasilnya apa-apa mereka. Siapa yang murtad? Gak ada. Dulu, bagaimana perintah di dalam Al-Quran itu? Wal takum minkum ummati yar'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, dan ya seterusnya itu. Bagaimana itu? Ya seperti itu tugas Islam itu, memerintah kebaikan ya dan mencegah kemungkaran kayak gitu. Berdakwah intinya itu, menyampaikan ya. Ini Meksiko ini siapa ini? Yang tidak boleh itu, tidak boleh adalah menista sesembahan agama lain, nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Itu ya bro ya, tadi yang nanya ya. Oke lanjut. Ini ada Bang Andre Christian ini. Silakan Bang Datuk. Ini satu nih, Bang Datuk. Andre. Iya Bang. Ya, mau bertanya apa berdiskusi, Bang Andre? Ya, saya kira mengalir aja Bang, mengalir. Diskusi juga bisa. Ya, silakan Ustaz Hatta.
Apa kira-kira temanya kalau mau diskusi? Yang bukan dikuasai, silakan. Tentang apa? Temanya yang didiskusikan inilah, yang maksudnya yang Bang Tata bicarakan sekarang. Gak ada dibicarakan. Tadi cuma tanya jawab. Temanya begini aja yang mudah. Begini Bang. Silakan. Begini. Tadi saya mendengar ada masalah. Oh bukan. Ini mengenai tentang bahwa agama-agama itu semua dasarnya Islam. Nah. Mulai dari zaman dahulu, termasuk zaman Abraham atau Ibrahim sampai ke zaman Isa, yaitu Nasrani. Pertanyaan saya Bang, ini kita fokus. Salah itu nggak ada Nasrani. Biarin aja deh. Di dalam Quran itu ada Nasrani, itu zaman Isa. Terus? Iya enggak, benar enggak? Atau termasuk pengikutnya dikatakan Hawariyun. Benar enggak Bang? Ya terus. Nah, pertanyaan saya Bang, bisa nggak Abang komparasikan atau bukti bahwa di dalam Quran itu ada apa? Tentang dahulu, kisah-kisah dahulu termasuk ajaran Nabi Isa. Oke. Yang bisa dijelaskan tanpa melalui dasar dari Alkitab atau Bible, ajaran Injil itu. Iya. Ada nggak yang bisa dibuktikan melalui bukti merujuk kepada Injil atau dari Bible Perjanjian Baru? Oke. Jadi tentang Isa ya. Pertama, Isa itu menerima ajaran dalam Islam. Al-Maidah 46. Wal yahkum ahlal Injil bima anjalallah. Dia diberi hukum-hukum ajaran dari Tuhan. Kalau di Islam namanya Injil. Injil ini harus diberitakan tentang tauhid, tentang ketuhanan, akhlak gitu. Makanya dalam Islam jelas di situ. Isinya siapa itu Isa? Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israel. Dia diutus untuk Israel. Terus dia seorang nabi. Maryam ayat 30. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Seorang nabi, seorang hamba. Dan dia mentuhankan Allah. Al-Zukhruf ayat 64. Inna Allah wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada siratum mustaqim. Dia itu mentuhankan Allah. Ya. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah jalan yang lurus. Nah ini kan juga ada semua dalam Bible itu. Pertama dia diutus untuk Israel. Matius 15:24. Seorang nabi Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, menerima firman Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah Yohanes 17:3, Matius 11:25, Markus 12:29. Kan sama. Intinya apa? Yesus ini utusannya Allah, seorang nabi, hambanya Allah, penyampai firman, dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Kan sama. Terus apanya? Begini Bang. Karena bisa Abang cocokkan sesuai dengan maksud dan tujuan. Terus dari isi Perjanjian Baru yang Abang kutip ayat itu, dan fokus Abang untuk menjawab itu sama aja yang bilang itu fokus Tuhan yang satu sesuai dengan maksud Al-Quran. Dan termasuk dengan ajaran Isa. Tapi Quran itu kan mengutip, ini redaksinya dari mana? Ini kan mengulang-ulang kisah-kisah yang dulu, kan seperti bahwa Al-Quran itu menceritakan kisah yang lalu. Jadi ini dasarnya dari mana? Sudah. Selain Abang mengutip dari ayat-ayat Perjanjian Baru. Jadi dasarnya dari mana? An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan ini bukan dari dirinya, tapi wahyu firman Allah. Sama seperti Yesus. Yohanes 7 ayat 16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku.
Atau Yohanes 12 ayat 50, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Sama Yesus dengan Nabi Muhammad ini menyampaikan firman wahyu. Jadi jangan ditanya sumbernya di mana. Terus kalau Nabi Muhammad, tunggu dulu. Kalau Nabi Muhammad mengulang katanya, kan sudah ada di zaman dulu, di kitab dahulu. Nabi Muhammad tidak pernah baca kitab-kitab dahulu itu. Selain Al-Quran tidak pernah dia baca. Nulis tidak pernah, baca tidak pernah. Memang wahyu. Iya. Lanjut bang. Ya sudah. Nah sekarang Sisi, kalau kamu dialog berani nggak dengan saya tentang Yesus menurut Bible? Tunggu bang. Satu sisi abang mengutip Alkitab, satu sisi abang membatalkan atau menolak ayat-ayat Alkitab. Itu tidak fair. Di mana yang saya tolak? Merori, itu namanya merori. Maksud saya kalau abang berdebat, abang kan mengutip-ngutip sesuai dengan maksud dan termasuk sesuai dengan tafsir abang sendiri. Kalau yang sesuai dengan tafsiran kamu, kalau sesuai dengan kemauan kamu, apa yang kamu tahu? Ini bang, karena abang untuk membuktikan yang saya tanyakan, ini dari mana? Redaksi Quran ini dari mana? Udah aku jawab, wahyu, firmannya Allah. Kan tetapi abang mengutip dari sekarang, kalau menurut kamu ini kemauan saya mencocokkan, oke sekarang menurut kamu yang kamu imani siapa itu Yesus? Coba. Tunggu bang, kita belum sampai ke Yesus. Yang saya tanyakan, ini kan kisah yang redaksi Quran ini kan menceritakan kisah-kisah lalu, termasuk kisah yang saya tadi itu. Tapi abang menceritakan kisah-kisah ini dari mana fokus Quran ini? Di mana? Ya kan sudah abang ceritakan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad ini menyampaikan wahyu firman Tuhan Al-Qur'an. Iya. Itu dalam isi Quran. Tapi abang mengutip dari perjanjian baru. Kisah-kisah masa lalu. Oke, sekarang salah nggak? Apa yang saya sampaikan tadi? Mana yang salah? Ya tentu salah, karena kan secara langsung. Secara langsung abang mengakui kisah-kisah dalam di mana saya? Yang saya sampaikan di mana salahnya? Coba. Kan saya tanya, bisa nggak abang buktikan bahwa kisah redaksi Quran tentang Injil itu selain dari perjanjian baru? Kan sudah aku sampaikan semua. Sekarang mana yang salah? Kan tadi sudah aku sampaikan. Kan saya tanya bang, bisa nggak membuktikan kisah Injil dalam kisah itu di luar dari perjanjian baru? Nah kan cuma abang kutip perjanjian baru. Pakai dua data, perjanjian baru, Al-Quran. Nah sekarang tujuan kamu mana yang salah? Yang menurut kamu salah? Quran itu tidak menceritakan itu secara langsung. Ini mengulang kisah. Mengulang di mana? Wong Nabi Muhammad tidak pernah baca Bible. Di mana data bahwa Al-Quran itu mengutip perjanjian baru di mana? Ini yang saya tanya gini, Bang Arif, yang saya tanya tadi itu ternyata Abang Tahta menceritakan kisah-kisah dalam Quran Isa itu mengutip perjanjian baru. Seakan-akan relasi dari Quran itu dari perjanjian baru. Itu komparasi namanya bang. Ustaz, iya benar. Oke, sekarang ada yang salah nggak yang apa yang saya sampaikan? Iya makanya aku bilang. Kalau abang tidak, kalau abang tidak variabel untuk berarti abang mengakui bahwa kisah dalam Injil itu benar. Jangan satu sisi abang. Menurut kamu benar apa salah? Ya, kan aku bertanya sama abang. Nah, iya, udah benar. Kalau abang bertanya sama saya, jelas saya mengakui Injil. Ya, apa yang saya sampaikan menurut kamu salah apa benar? Saya pengikut Kristus. Nah, yang saya tanya, apa yang saya sampaikan menurut iman kamu benar apa salah? Bisa nggak abang buktikan kisah Injil seperti dalam Nasrani yang dikatakan itu Isa? Berarti abang di dalam kitab kamu siapa Yesus itu? Dengar Pak. Berarti abang mengakui kisah Isa dalam Quran itu. Iya saya akui dia utusan seorang nabi penyampai firman mentuhankan Allah. Akui saya itu terus. Dengar bang. Kalau abang akui kisah Isa itu dalam Quran itu perjanjian baru berarti abang mengakui semua tulisan-tulisan perjanjian baru itu. Jangan abang memilah-milah bahwa Tuhan itu semua. Kalau menurut kamu apa yang saya sampaikan benar apa salah? Hah? Salah apa benar apa yang saya sampaikan? Apa yang saya sampaikan? Oke. Kalau abang sampaikan begitu dalam perjanjian, berarti saya mengakui juga, abang akui juga bahwa kisah dalam perjanjian baru itu semua abang akui isinya. Abang setuju? Iya benar. Setuju abang? Iya terus.
Iya, terus saya akui sudah. Iya, terus Ya, menurut kamu berarti kamu isinya paham selain Bible? Tuhan itu, Kamu paham Tuhan Bible itu nggak? Allah. Dengar dulu bang. Selain Tuhan itu Allah, kisah penebusan dosa, kisah Yesus Mesias, kisah Yesus itu menjadi juru selamat. Abang akui. Iya, juru selamat untuk Israel. Terus? Ini abang. Nah iya. Abang itu tidak kooperatif kalau diskusi. Saya bilang. Jangan Ini tadi sesuai kata ya, dengan semua para nabi itu juru selamat untuk umatnya. Bagaimana caranya selamat kata Yesus? Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. begini bang. Saya katakan bang. Oke, sekarang gini, enggak gini dulu biar kita sama adil ya. Menurut kamu kalau ingin selamat bagaimana menurut Yesus? Ayo. Tunggu. Katanya juru selamat dia. Mikrofonku lagi mati. Kalau abang diskusi, jangan hanya sepihak aja untuk mengambil tafsiran. Berarti abang mengakui semua. Kalau abang Makanya mengakui, saya tantang dialog aja kamu. Gimana kalau dialog kita? yang justru aku meminta validasi abang. Makanya kalau kita dialog, ya kita kan udah mau dialog ini. Ya udah dialog kita. Coba Iya. sekarang menurut kamu Yesus itu seperti Tunggu dulu apa? bang. Silakan. Bang, tunggu. Abang harus mengklirkan ini dulu. Kalau abang mengakui, tuh bang. Kalau abang mengakui kisah Quran itu Isa termasuk. Udah usah bahas itu lah bang, kita langsung dialog pakai data apa yang tema yang kamu kuasai. Dengar, iya ini kan sekalian. Kita kan sekalian aja. Yang Islam jangan minta naik teman-teman. HP berat teman-teman. Yang Islam jangan minta naik sama tiga lagi. Dengar. Nggak usah muter-muter, langsung aja tema yang kamu kuasai apa, ayo. Oke bang. Ini kita teruskan aja bang ya. Ya udah. Tentang Oke. Yesus ya. Tadi nggak usah kita ulang-ulangi lagi gini. Ya terus. Ya, seperti yang dimuat dalam Quran itu redaksinya dari mana? Kisah Isa dan Harun itu. Dan abang kutip dari Perjanjian Baru. Berarti begini saya pakai bang. Al-Quran, saya. Tunggu dulu. Berarti abang mengakui Perjanjian Baru itu sebagai validasi. Udah saya pakai Al-Quran, saya udah pakai Perjanjian Baru, udah pakai Al-Quran saya, ayo. Iya, yang saya tanya itu bahwa Quran mengulang kisah Isa itu, ya. Kan abang mengutip dari Perjanjian Baru. Berarti abang mengakui. Kalau Yesus itu mengatakan dengar Israel, dulu, adalah Bang. kita Tuhan itu Esa, Aduh. itu ngutip dari mana itu? Bang, kita nggak usah dulu tafsir. Kita nggak usah dulu mengambil satu tema. Gini. Kamu mengatakan saya mengutip Al-Quran. Oke, ketika Yesus mengatakan dengar Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, ngutip dari mana itu? Begini, Bang. Kalau abang mengambil satu tema, itu di dalam perjanjian itu banyak tema. Berarti abang Ayo, mengakui. temanya apa? Semua Apa perjanjian tema yang baru. kamu kuasai? Ayo, apa yang kamu kuasai? Ya. Anda fokus kepada Tuhan. Memang. Ya apa dengar, temanya? Bang. Kita dialog Dengar. langsung. Ya, maksudku begini, Bang. Sebelum kita masuk ke tema, ini kita perjelas dulu. Ya, apa? Kita jangan melompat-lompat. Tunggu begini. Kalau abang mengatakan bahwa Quran itu mengulang kisah-kisah nabi-nabi termasuk Isa dan Harun murid-muridnya ini, dan abang untuk cocok logi mengutip ayat Perjanjian Baru, itu berarti abang mengakui kisah-kisah Perjanjian Baru itu. Gini ya, kamu ceritakan Yesus pakai Bible, saya Isa pakai Quran ya. Oke, itu aja temanya. Silakan. Ayo, siapa dulu? Di mana di Al-Quran Yesus itu disalib? Di mana Nanti ada? kamu sanggah nanti. Ayo. Masih takut? Udah aku bilang, Koten mau kemana pun tetap musuh terbesarnya Bible. Udah bisa kemana-mana kamu. Ayo. Ini mikrofonnya mati-mati aja nih. Oke gini Ya, Bang. udah sekarang biar udah usah muter-muter. Silakan kamu ceritakan Yesus dalam Bible kamu. Nanti saya sanggah. Ayo. Bang, tadi kan udah saya runut Bang. Berarti apa nggak masuk apa yang saya maksudkan tadi? Berarti secara totalitas, Enggak, saya tidak membahas itu. Intinya udah beda sudah Isa dengan Yesus. Saya ceritakan tentang Isa ya. Kamu tentang Yesus ya. Gini Bang, kalau mau saya kan mau diskusi sama Abang. Ya udah, ayo lanjut. Kan maksudku sudah Abang tahu. Ya sudah, ayo lanjut. Coba dulu gini Bang. Coba dulu Abang terangkan kisah. Ini kita diskusi ya. Dan kita berkembang nanti kemana-mana. Coba dulu Abang terangkan kisah Isa dan Harun murid-muridnya itu yang dimuat dalam Quran itu berdasarkan dari kisah mana? Abang mengutip kisah Perjanjian Baru untuk kisah-kisah Isa. Oke, sudah biar ada muter-muter ya. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Sekarang kamu dulu tentang Yesus, coba ceritakan coba. Pertanyaan saya begini Bang, berarti Abang mengakui kisah Isa itu dalam Udah, saya mau pakai Quran, udah. Saya mau pakai Quran, ayo. Kamu pakai Bible kamu, ayo kita mulai. Iya makanya aku bilang Bang, berarti Abang gimana? mengakui. Kapan mau debat ini? Iya.
Kan aku kan mengasih penegasan dulu sama abang. Biar kita ini jelas, bang. Jangan apa? Berarti abang mengakui kisah Isa itu dalam Quran itu yang dimaksud adalah perjanjian baru. Ya udah sekarang saya mau ceritakan tentang Isa ya, kamu tentang Yesus ya, nanti sanggal mana. Udah abang ceritakan tadi, bang. Ya sudah, sekarang giliran kamu sekarang. Coba kamu ceritakan Yesus dalam Bible kamu, coba. Enggak, maksudku begini, biar kita lanjut lagi, bang. Gimana? Apa maunya kamu ini? Berarti abang mengakui semua kisah-kisah perjanjian baru itu. Saya nggak mau pakai Bible, udah pakai Quran saya, ayo. Di Quran mana ada kisah? Di Quran itu bang hanya mengulang. Ya sudah, sekarang saya tantang kamu Yesus menurut Bible, udah saya nggak mau pakai Quran, udah. Yesus nggak kisah pada masa itu. Di Quran itu hanya mengulang-ulang kisah. Ya udah, nggak usah pakai Quran sekarang. Saya tantang kamu pakai Bible kamu, ayo. Makanya aku bilang, bang, di Quran itu berarti yang gini bang, penegasan dulu. Ini tak turunkan lagi levelku ya, tak turunkan lagi. Oke, kamu karena saya pakai ngutip Quran. Oke, anggaplah gak sama, saya udah mau pakai Quran, udah pakai Bible tentang Yesus. Ayo, dialog kita. Oke ya, gini ya, kita pakai Bible ya. Ya, oke. Silakan. Tapi gini bang, salah satu dasar bahwa ini penegasan dulu ya, bahwa salah satu dasar kisah yang di Quran itu adalah perjanjian baru, Isa dan murid-muridnya. Kita sepakat ya. Kita sepakat ya. Enggak, kita sepakat dulu. Ya. Karena abang, kita sepakat ya. Ya, silakan. Dan Yesus menurut Bible siapa dia? Silakan. Aduh bang, capek bang bahas-bahas gini bang. Iya, saya rasa bang ini udah berapa kali gitu. Anda turun aja bang, turun. Ya kalau Anda capek ya turun. Udah capek tapi masih ngomong terus. Gue heran sama lu, capek tapi ngoceh gitu loh. Capek itu istirahat bang. Gini bang. Gini. Katanya capek. Benar. Karena dari kemarin kita dalam Bible, ya maksudnya ya utusan mau jadi nabi, mau rasul, ya itu aja. Mau jadi sekarang kamu tentukan tema sendiri. Ayo, apa temanya? Sekiranya kita pakai data-data, ayo, apa yang kamu kuasai? Begini aja bang. Apa? Begini aja. Gimana? Temanya. Apa? Apakah begini bang? Nah. Kisah. Apakah capek itu adalah capek? Nah itu aja temanya. Tunggu dulu bang Hamdi. Ini supaya jangan terlalu tema ini monolog dari kemarin supaya jangan sama. Ya langsung aja apa temanya. Yes itu Tuhan, yes itu Nabi, gitu-gitu aja bang. Ya sekarang tema apa? Ayo kamu tema apa yang kamu mau? Begini, apakah gini bang, kisah-kisah dalam Quran itu redaksinya dari mana bang? Temanya dari mana? Oke. Dari mana redaksinya? Ya. Terus juga Yesus ya, kamu Bible itu dari mana redaksinya gitu ya? Oke. Iya. Kita mulai ya. Oke. Jadi Al-Qur'an itu dari mana sumbernya? An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Jadi Al-Qur'an ini sumbernya adalah wahyu dari Allah. Yang mana Allah memang menceritakan nabi-nabi tersebut. Mana datanya? Wa kullanna. Di sini wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah Allah ceritakan, kisahkan mereka kepadamu Muhammad sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak Allah ceritakan, kisahkan. Jadi dalam Al-Quran ini isinya perintah, larangan, akidah, syariat, kisah-kisah Nabi terdahulu. Lalu kisah-kisah Nabi terdahulu itu kenapa diceritakan? Maka jawabannya ada di surat Hud ayat 120. Wa kullana naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'idatan wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepada Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang beriman. Jadi sengaja Allah ceritakan supaya Nabi tahu bahwa dirinya bukan utusan pertama. Sebelum beliau sudah ada nabi-nabi Israel yang Allah utus. Sehingga Nabi diceritakan kisah-kisah itu mujmal secara ringkas. Makanya ada surat Yusuf, surat Hud, surat Ibrahim. Karena memang di antara isinya Al-Quran itu adalah menceritakan tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Gitu. Nah sekarang asalnya Bible itu dari mana? Silakan. Isinya apa saja? Silakan. Pakai data ya. Saya fokus aja bang ke perjanjian baru. Dengar, ini kan kisah Isa aja. Apakah dalam Bible itu ada Tanak ya?
baru ada surat-surat. Itu udah apa Bang? Ini aku fokus ke perjanjian baru itu aja. Oke. Dalam perjanjian baru Yesus Oke, sekarang gini. Dalam perjanjian baru Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa? Yesus memperkenalkan Tuhan. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Yesus mengajar. Iya, yang diajarkan oleh Yesus supaya manusia kenal Tuhan. Tuhan siapa yang dikenalkan oleh Yesus? Yesus mengajar di seluruh apa? daerah Israel. Itu mengajarkan mengajar apa? Tuhan itu Bapa. Yesus utusan, Yesus sebagai juru selamat. Yesus banyak predikat yang disebut tentang dia dan mengajar kepada murid-muridnya. Jadi Tuhan yang benar satu-satunya itu siapa menurut Yesus? Ini monot lagi nampaknya ini. Kita kembali ke situ lagi. Iya kan? Isinya kan. Udah jelas Yesus. Kalau Al-Quran kan udah final Al-Quran itu tentang final. Jadi kita melenceng nanti. Sudah jelas Yesus itu selalu kalau dia mengajar, dia antara dua intinya, yaitu antara hubungan Bapa dan anak, dan antara dia sebagai juru selamat. Di kitab-kitab Injil, baik Matius yang kanonik, Markus, Lukas. Juru selamat. Bagaimana caranya selamat? Kan makanya aku bilang kita nanti melebar. Tapi fokus saya belum ke situ sebelumnya. Kemana? Fokus saya adalah begini. Di dalam Quran mengisahkan kisah-kisah, aku fokusnya belum kepada yang lain. Aku fokusnya kisah Isa dan pengikutnya ini. Sumbernya dari mana? Udah dijawab dari tadi. Udah dijawab. Makanya apa berarti tadi kan jadi kita berbulan. Apa mengutip kitab-kitab perjanjian baru. Berarti abang setuju bahwa kisah dalam Quran itu Isa dan pengikut dalam perjanjian baru. Itulah Injil. Berarti kalau abang setuju, Anda membuat satu topik Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, itu sesuai selera yang abang katakan. Iya, Tuhan itu satu. Allah kan. Tapi kalau abang setuju dalam perjanjian baru, berarti abang setuju semua isi dalam perjanjian baru itu banyak tema. Ya udah kita dialog ya. Nah, ya udah kita dialog dari kita sudah dialog. Coba sekarang tentang ketuhanan dulu. Jadi Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Kalau dalam Islam Isa memperkenalkan Tuhan itu Allah. Jufruf ayat 64, 61, 64. Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Dengar Bang, makanya aku bilang. Tuhanku dan Tuhanmu. Oke, enggak satu-satu aja. Nah, Isa dalam Al-Quran menceritakan bahwa Tuhan itu Allah. Menurut Yesus, Tuhan itu siapa? Ayo, macam. Ada gak nyambung? Gimana Tat? Ya memang harus sabar sih Tat. Halo, begini Bang. Halo, ini mikrofonnya selalu mati-mati. Jadi begini Bang. Sebelum saya jawab pertanyaan abang itu, ketika dalam Quran Isa mengatakan Tuhan itu jawab dulu lah, jangan membantah dulu. Kau lagi giliranmu bro. Kau lagi lah ditanya Bible itu asalnya dari mana. Habis itu baru sangga menyangga gitu loh bro. Kecuali dari awal tadi kau bilang saya hanya ingin bertanya. Ya ini gitu bro. Kau sendiri yang pilih topik toh. Nah, sekarang giliranmu menjelaskan Bible itu asalnya dari mana. Silakan. Ayolah bro. Jangan menyangga dulu. Mana nih orangnya nih? Tat, mana orangnya Tat? Macam tidak tahu dia mau ngomong apa, bingung dia. Mau ini bukan ngomong ke A diturutin ke A. Bukan masalah bingung. Loncat ke B diturutin, loncat lagi. Jadi begini, kalau masalah Bible itu dari mana sudah jelas, termasuk dalam perjanjian baru itu
Itu adalah kisah-kisah yang dituliskan para banyak saksi, orang-orang benar dan orang-orang beriman yang dibukukan, dikisahkan, dan itu ditulis dengan Bukan banyak ditulis, bukti. bukan siapa yang nulis, sumbernya dari mana? Ya, sumbernya Pertanyaannya. ya sumbernya itu dari Yesus Kristus Yesus semua. dan murid-muridnya dari situ, selain murid-muridnya dan orang-orang benar yang menceritakan Di mana antara itu? Di mana tertulis Bible dari Yesus dan dari murid-muridnya? Tertulis di mana itu? ya jadi jelas bahwa firman itu dibukukan seperti dalam Tertulis satu dari mana? Bible dari Yesus dan dari murid-murid. Tertulis di Iya, mana? kayak saya tadi itu loh. Sumbernya Al-Quran dari Nabi Muhammad menerima wahyu. Surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Nah sekarang tanya balik. Pakai data kamu jawabnya. Silakan Bang Andi. Pakai data. Oh, Bible dari Yesus dan murid-murid tertulis di sini, dibaca. Gitu loh diskusinya, Bang. Ini kan abang menjawab hanya berdasarkan selera sendiri. Nggak boleh diskusi hanya berdasarkan selera, asumsi bang, harus berdata. Bagaimana ceritanya? Abang main ini Bang, jangan begitu bang. Kecuali abang diformat ulang nih, izinkan saya hanya bertanya saja. Enak gitu. Gini bang, bersaja jawab, dengar. Ya. Jadi mau saya jawab, cuman mikrofonnya mati-mati. Sudah jelas di dalam surat Yohanes 1 itu sudah jelas apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami sentuh. Itulah yang Yohanes kami 1 bunyinya nggak kayak gitu. Yohanes 1 nggak bunyinya nggak kayak gitu. Yohanes 1 itu bunyinya en harke en hologos kai hologos en protonteos kai teos en hologos. Kan tadi sudah saya katakan 1 Yohanes. Ini surat Yohanes, bukan kisah Injil dan ini surat Yohanes. Itu sudah dibukukan. Itulah yang kami bukukan menjadi saksi. Itulah intinya, temamu. Terus ucapan Yesus yang mana? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Yang mana isinya itu? Semua isi-isi perkataan Yesus itulah yang dengar mereka. Termasuk yang apa? Karena ada urutannya. Itu yang ditulis. Harus ada urutannya. Masa Itulah yang ditulis. Itulah yang ditulis. Apa yang ditulis? Pertama kali apa yang Yesus sampaikan? Coba. Pertama kali Yesus disampaikan. Iya. Misalnya kalau Taurat itu misalnya Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Islam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Yesus apa pertama kali yang dia sampaikan? Bang, kalau Yesus pertama, ini 4 surat kanonik berbeda-beda sesuai dengan berbeda. Ini kan kisahnya kan beda-beda. Yang saya tanya yang Yesus sampaikan, karena Yesus ngaku sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Ini gimana urutannya nih? Yang mana pertama kali? Abang membaca dalam surat Yohanes ataupun surat Lukas, itu yang abang ambil apa yang kusampaikan, apa yang aku beritakan, itu kan fokus-fokus situ abang. Itu yang Yesus sampaikan, kan Yesus nerima, telah disampaikan. Perjalanan Yesus ini kan bukan cerita ke cerita. Ini adalah kisah-kisah Yesus. Yang saya tanya, yang Yesus terima sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Yang mana isinya itu? Yang telah disampaikan bunyinya. Itu adalah firman. Itu firman hidup itu sendiri di dalam diri Yesus. Yang saya tanya, dia kan menerima firman. Yohanes 17. Dia nggak menerima firman, Bang. Dia nggak menerima firman. Bahwa firman itu sudah menjadi daging. Coba baca, Bang. Coba baca Yohanes 12:50, Bang. Apa yang aku sampaikan? Ini, Bang. Dengar. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu bagaimana dia menerima firman? Mendengar dia. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Apa yang dia dengar? Coba. Bunyinya gimana yang dia dengar? Coba. Yang pertama kali. Ayo. Macet. Habis bensin. Macet. Semaput.
langsung diimpus. Jantungnya berdetak. Jing, mikrofonnya mati-mati bang. Jadi secara tidak sempurna saya menjelaskan. Sekarang mati, sekarang tidak ya. Jadi saya katakan gini bang, bahwa yang kamu baca itu maksudnya firman itu secara nazar sudah ada dalam dirinya, secara alami. Makanya firman itu, logos itu menjadi daging, menjadi manusia. Jadi yang disampaikan Yesus, firman sendiri itu sudah menjadi menyatu dalam dirinya, dan itu dikatakan sebagai dari Bapa. Dengerin. Yohanes 15:15. Aduh bang, ya dengerin. Bukan masalah Udah paham kamu. Capek mendengarnya. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Terus dalam Yohanes 8:40, aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Apa yang dia dengar? Terus disampaikan. Apa yang disampaikan? Coba. Makanya saya katakan bang, ketika kehadiran anak itu sudah ada dalam kekekalan, dan apa yang dilakukan Bapa dalam penciptaan, dia mendengar, dia bang. sudah ada di situ, dia sudah mengetahui. Karena apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku, dia mendengar dia. Makanya ketika Yesus mengatakan itu tidak mendengar dari Bapa, tetapi secara natur ilahi dia sudah. Oke, sekarang coba baca Yohanes 15 coba. Yohanes 15 baca. Bang, makanya saya katakan abang itu debat monolog. Oh, kamu itu gak ngerti Bible kamu. Gak ngerti Bible kamu. Abang pernah nggak dengar ketika Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa ada dalam kekekalan, dan aku mengenal Bapa sebelum ada dunia ini. Dan ajaran Yesus dari siapa? Dari siapa ajaran Yesus? Dari mana ajaran Yesus? Dari mana? Pertanyaan abang. Udah dibilang dia alasan firman. Ajaran Yesus dari siapa? Udah saya katakan bang, ajaran Yesus dari Bapa. Dia alasan firman itu. Ya sudah dari Bapa kan, bukan dari dirinya kan? Iya makanya, abang nggak mengerti. Dia berarti menerima firman dong. Abang kan nggak ngerti yang saya maksudkan. Hakikat Bapa dan Anak itu apa? Ketika Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum dunia ini ada. Yang saya tanya bukan aku lahir. Yang saya tanya, Yesus kan mengatakan nih, sebab segala firman yang aku terima dari Bapa. Abang belum, bang. Dong saya bilang bang. Aku sampaikan, apa isinya ini yang disampaikan? Abang belum mengerti tentang yang saya katakan. Kamu nggak paham. Abang jangan monolog. Kan saya katakan, ini kan jadi monolog. Kamu ngerti Bible kamu. Kok monolog? Ini diskusi kok monolog? Ketika Yesus mengatakan, bang, ketika dikatakan, bahwa Yesus itu ada, ya, sebelum sesuatu. Saya nggak nanya itu, yang saya tanya Yesus ngaku menerima firman, sudah disampaikan firman itu, mana bunyinya? Makanya saya katakan bang, ketika Yesus menjadi daging, tetapi eksistensinya antara Bapa dan Anak itu sudah ada. Yang saya tanya, firman yang dia terima itu mana bunyinya? Coba pertama kali yang disampaikan. Makanya saya katakan bahwa secara wahyu atau firman yang terima itu bukan secara dalam. Terus apa? Itu. Apa yang dia terima? Apa yang dia terima? Bang, ini secara apa? Ini secara transenden yang terima. Yang dia terima apa? Coba, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yang diterima Yesus apa? Yang diterima? Firman apa bukan? Sebab segala firman kan gitu. Aduh kamu ini, makanya ke gereja cuma mendengarkan doang, pelangak-pelongo. Kayak baru belajar dia nih. Tanya apa, jawabannya apa. Santai bro. Tanganin aja lah, Mbak Daeng. Ustaz Tata dulu lah, itu ada yang baru. Bang Andre gimana? Udah selesai bang? Udah capek? Bang Andre udah capek apa lanjut? Oke bang, kita selesaikan aja. Ternyata tidak ada jalan tengah, tidak ada penjelasan lebih jelas ya. Saya sudah menjelaskan pertanyaan abang dalam Injil. Menurut Bang Andre, menurut Bang Andre, Bapak sama Yesus itu sama atau beda? Bisa kita bilang, Bapak dan Anak itu beda. Bapak dan Anak itu beda. Yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Tuhan dua-duanya bang, Bapak dan Anak. Oh jadi Tuhanmu dua. Nah ini, begini. Gimana? Nah,
Tadi barusan Anda yang ngomong loh, Tuhan dua-duanya. Makanya Bang satu hakikat. Saya ulang ya. Kita bisa dengerin, bisa ulang dulu. Ulang dari awal. Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Beda. Beda. Yang mana yang Tuhan? Dua-duanya. Berarti Tuhanmu dua. Hakikat. Maka kami satu hakikat. Iya Tuhanmu dua udah cukup. Nah, makanya Bang, udah bilang otak kalian belum sampai ke situ, Bang. Ya, jangan bawa otak lah, Bang. Maksudku Bang, bukan begitu. Pemikiran kan Anda sendiri yang ngomong tadi. Iya, makanya Tuhan itu enggak secara matematika satu tambah satu, bukan begitu. Anda tadi yang ngomong dua-duanya Tuhan. Iya, makanya Bang satu hakikat. Tuhan itu satu hakikat. Satu hakikat dengan apa? Bapak dan anak. Nah, Bapak dan anak kan beda. Iya, makanya satu hakikat. Nah, yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan anak? Aduh, capek Bang, ulang-ulang garing gini. Lagi-lagi. Ya udah kalau capek istirahat dulu lah, Bang. Anak itu beda, Bang. Bapak dan anak itu beda. Ya berarti yang mana yang Tuhan kalau beda? Secara ketuhanan. Secara apa? Secara ilahi, ya. Makanya itu Bang ada trinitasnya. Nah, tambahin lagi jadi 3. Ya memang itu. Ya, jadi Tuhanmu 3. Jadi gini Bang. Nanti kembali lagi ke Trinitas, kembali lagi Tuhan itu satu, kembali lagi topik-topik yang sudah lama yang dibahas-bahas berulang-ulang. Tapi saya tadi sejak awal di sini bukan itu yang saya bahas. Ke validasi kisah validasi. Nah, itu aja. Validasi Bang. Baru dikalibrasi gitu Bang ya. Nah, entah itu pun jadi lah Bang. Nah, pokoknya Abang ngomong panjang deh coba. Abang yang ngomong dulu deh. Aku mau coba ngomong. Begini Bang, saya nggak mau ngomong panjang-panjang, aku hanya menanggapi tadi. Karena aku tadi kan lihat di live di room ini, begitu Bang. Cuman aku berkomentar sedikit, makanya aku masuk ke room ini Bang, gitu aja Bang. Ada kisah-kisah. Tanya Abang dengan serius ini Bang. Kalau paramik itu Bang, obat cacing apa obat sakit kepala? Udah Bang, gak usah dijawab aja Bang. Ya kan caranya baik-baik Bang. Ini aja Bang, udah. Aku izin aja dulu Bang ya. Iya Bang, makasih ya Bang Andrea. Sama-sama Bang. Iya Bang. Nanti main Bang Andi. Ini kita juga. Lanjut lagi tuh ada yang baru. Aduh. Saya lagi banyak kerjaan dulu nih. Terusin dulu. Bang Rahmat, selamat pagi ya sekarang ya. Ya, selamat pagi. Ya, silakan mau diskusi apa bertanya. Ya, saya tadi mau ngelanjutin aja simpel dari yang Bang Tahta ya. Tadi kan nanya ya, Yohanes 17 ayat 3 itu kan. Tuhannya Yesus siapa, ya kan? Tadi kan Bang Andre kan, dia nggak bisa ngasih jawaban definite gitu ya. Terus? Tuhannya Yesus itu siapa, ya kan? Iya siapa? Nah, kalau Abang sekarang premisnya gini, Abang ini percaya sama perjanjian baru atau enggak? Langsung jawab aja Bang. Siapa Tuhannya Yesus? Percaya apa enggak dulu? Loh. Maksud saya gini, ini bukan kita kan nggak bisa ini bukan diskusi percaya nggak percaya, tapi diskusi berdasarkan data. Oke, lanjut. Dari data. Oke. Kalau dari data, berarti kita tidak cuman ngambil dari Yohanes 17 ayat 3. Nah, terserah mau panggil mana, silakan. Ya, ambil aja dari ayat 1. Ya, Yesus ngomong apa di sana? Apa Tuhan? Siapa Tuhannya Yesus? Siapa? Bapaknya. Ya sudah, Yesus sendiri sebagai apa? Dia adalah anaknya. Anak Allah. Bukan Tuhannya anak ya? Tuhan. Loh, anak Allah itu kan banyak. Enggak. Keluaran Allah itu memang Israel disebut anak Allah. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris, saya kalau baca lebih gampang di bahasa Inggris. Bapak Tuhan, anak Tuhan ya. Ada berapa Tuhan Bang? Tuhan itu esens hakikatnya dia. Secara hakikat, Bapak dan Yesus itu adalah Bang. Bapak dan Yesus sama. Dengerin dulu nggak bicara hakikat dengan pribadi harus dibedakan. Dengerin dulu. Bapak sama Yesus itu. Orang Kristen mengakui bahwa Tuhan. Nggak ngerti buta Bible orang-orang Kristen. Asal kenapa sih ngomongnya panjang?
Bapak dan Yesus itu sama atau beda, itu dulu aja. Ayo, sama apa beda? Ayo. Itu dulu, lanjut. Ayo, sama apa beda? Ayo. Apanya? Bapak sama Yesus secara pribadi atau secara hakikat? Nggak usah, sama apa beda, jawab aja. Nggak bisa, nggak boleh kamu menjebak saya. Ya terserah. Sini saya ikutin tak. Saya terserah. tanya secara hakikat atau Terserah secaramu aja. Kalau secara hakikat dia adalah Allah, sama dengan Bapaknya. Tetapi secara pribadi dia adalah pribadi yang adalah anak Allah, firman Allah yang berasal dari Allah. Yesus itu anak yang bisa dibedakan dengan Bapaknya. Maka kalau bisa dibedakan, dia akan bisa bicara. Oh jangan gitu dong. Kalau saya menjelaskan kamu gitu katanya diskusi. Kamu nggak bisa menerima penjelasan saya, nggak apa-apa. Udah saya paham. Tapi kamu nggak boleh. Wow gitu. Kan tadi udah denger. Secara hakikat sama. Secara pribadi beda. Kan udah dijawab. Itu bukan diskusi, Bang. Kalau Anda tidak mau mendengar apa yang saya ngomong. Tadi Anda udah menjawab secara pribadi. Secara pribadi berbeda, secara hakikat sama. Kan abang udah jawab. Perlu ruangnya kayak room sup. Anda ini ngomong enggak, sendiri. Saya udah biar terus sendiri. Kalau ngomong sendiri kita tidur semua yuk. Silakan ngomong terus sampai capek. Silakan Bang. Silakan. Ya, makanya tadi saya balik. Tadi kan ditanya siapa Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus siapa Bapaknya? Oke, Bapaknya ya. Tetapi ada ayat juga yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Oke, sekarang gini aja. Jadi kalau Islam kan apakah kontradiksi? Kalau dia ngomong Yesus apa? Gini aja Bang, Kalau Islam kan mengakui Yesus. Bentar, saya mau menjelaskan kok di Islam mengakui dia. Biar dia ngomong sendiri dulu, tak bisa sampai capek dia nggak apa-apa. Iya, ngomong terus. minta tolong lah. Dia udah ngomong terus. Ngomong. Saya ngomongnya bentar kok. Karena 5 hari. Yesus mengatakan bahwa Tuhannya adalah Bapaknya. Tetapi juga ada ayat di Yohanes 8 yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Apakah ini kontradiksi? Tidak. Kalau kita mengerti teologi kekristenan itu mengenal bahwa Allah itu adalah hakikat. Dia adalah sifat, naturnya ilahi, tetapi pribadi Allah itu terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Secara pribadi mereka 3, tetapi secara natur mereka 1. Naturnya adalah ilahi. Nah ini yang orang Muslim tidak paham, atau gagal paham, atau tidak mau paham. Menganggap kekristenan itu triteis, 3 Tuhan. Sudah. Beda trite. Udah Pak, cukup Pak, udah kita tangkap Pak. Sama Trinitas itu beda Bang. Terakhir Anda udah jawab 3 Tuhan, ya udah cukup. Udah paham. Oke. Anda. Kalau ketiganya Tuhan siapakah yang mati di tiang salib? Silakan Bang. Anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia yang mati dari atas. Oke, cukup. Jadi pernah terjadi 2 Tuhan, mati 1 ya? Kenapa? Waktu Tuhan mati 1 tinggal 2 gitu. Enggak. Yesus pada saat datang ke dunia, dia tetap adalah ilahi. Dia bukan yang mati, datang. Iya, saya nggak nanya itu. Iya, yang mati adalah kemanusiaannya, Bang. Oh, berarti Yesus manusia. Dia 2 natur. Oh, 2 natur. Dia natur ilahi dan natur manusia. Apanya yang ilahi? Kenapa dia datang? Cukup. Apanya yang ilahi dalam diri Yesus? Silakan. Supaya dia bisa mati, makanya dia datang. Pertanyaannya, apanya yang ilahi dalam diri Yesus? Loh, apanya yang ilahi? Dia firman Allah. Yohanes 1 mengatakan bahwa sebelum saya nanya, Yesus kan terdiri jasmani dan rohani. Pada mulanya adalah firman. Lari ke sana ya? Sama-sama dengan Allah dan firman. Saya nggak nanya itu. Itu Yesus. Dengerin dulu bahasa Indonesianya. Yesus itu terdiri dari jasmani dan rohani. Pertanyaannya, apanyakah yang Tuhan, yang ilahi? Jasmaninya kah, rohaninya kah?
Ya lu ngomong lagi. Saya menolak Ngomong terus. Kita diam semua, ngomong lagi. Saya menolak. Nah ini kan nggak bisa ngomong. Iya, ngomong terus sampai dia puas. Ngomong terus Pak. Nggak bisa Silakan. diskusi kan? Iya iya. Kamu yang bisa diskusi sendiri, silakan diskusi sendiri. Kita diam semua. Lah gimana? Silakan. Saya ngomong di mute. Saya menolak definisi jasmani rohani. Ini itu manusia, Bang. Kalau jasmani rohani itu manusia, Bang. Yesus ini adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Dia ini donatur, Bang. Manusia. Itu teologi Kristen. Entah Anda mau ngomong menerima terus sampai apa dia puas. enggak, mau menerima apa enggak apa-apa, terserah Abang. Tetapi saya menjelaskan dari sudut pandang kekristenan. Yesus itu sepenuhnya ilahi. Ini, habis ini saya mewakili Yesus ya, kamu mewakili Kristen ya. Oke, silakan. Ya. Saya udah Pak ya, terakhir dari saya nih. Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus jadi bayi, ini siapa Tuhannya Maria, Bang? Tuhannya Maria. Iya. Ya Tuhan Allah lah. Bukan Yesus. Ya Yesus lah juga. Berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria juga. Tidak bisa gitu, Bang. Cara Lah, mikirnya. tadi barusan Anda ngomong Cara begitu. mikir Anda itu salah. Saya ulang ya. Saya ulang nih ya. Sebelum dengerin dulu jadi pertanyaannya, manusia, kamu dia udah di mana, Pak? jawabanmu sendiri kau bantah loh. Kamu tadi udah ngomong bantah, saya panjang. Ya udah ngomong panjang lagi. Saya konsisten. Ngomong terus. Yesus ngomong bilang terus. apa? Sebelum Abraham, I am. Before Abraham, I am. Sebelum Abraham ada. Jangankan Maria. Jangankan ibunya. Wong sebelum Abraham aja dia sudah ada kok. Gimana saya bertentangan, Bang? Saya nggak bertentangan. Ini ayat Alkitab. Mana lebih tua Abraham? Mana lebih tua Yesus? Dengerin dulu. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Silakan. Kamu ngomong secara kemanusiaan atau keilahian? Kamu itu nggak ngerti yang kamu tanyakan, Bang. Kamu Ya itu makanya nanyanya jawab supaya itu- saya ngerti. Lah makanya tadi saya sudah jelaskan, tapi kamu nggak ngerti. Yesus itu punya duinatur. Dia itu Allah sekaligus manusia seutuhnya. Manusia. Kalau secara kemanusiaan, Udah cukup. Kalau cukup, siapa yang ciptakan Maria? Yesus yang menciptakan. Ya udah cukup. Jadi anak ciptakan ibu? Tidak. Lah, Yesus kan anaknya Maria. Nah, enggak. Ya udah ngomong lagi. Secara keilahiannya Ngomong terus. dia yang menciptakan Dia yang menciptakan Maria. Secara kemanusiaannya dia turun, dia inkarnasi. Allah mengambil rupa manusia. Filipi 2. Ya, jadi dia merendahkan dirinya, turun menjadi mengambil kemanusiaan, menambahkan panjang, nggak apa-apa. kemanusiaan Sampai dia puas. kepada keilahiannya. Jadi dia ada tahu apa tentang Bible buat mainan. Dia anak Maria dalam Udah deh, buat mainan aja deh. Iya. Oke, jadi Tuhannya ngerti. apa? Saya jawabnya konsisten loh dari tadi. Oke ya. Jadi Tuhannya Rahmat Yesus, Tuhannya Yesus Allah Bapa, Matius 11:25. Jadi beda ya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Rahmat ya. Oke. Enggak, Tuhannya Yesus Bapaknya. Iya, Tuhannya Kristen Yesus, beda kan? Dia anak Allah, enggak. Tuhannya Oke, itu saya nanya lagi, Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya orang Kristen Allah Tritunggal. Di mana datanya? Yesus mengatakan, ingatlah Israel, dengarlah Israel, Tuhan Allah itu Tritunggal. Itu di mana datanya? Itu adalah di perjanjian lama. Enggak pakai data, di mana datanya? Itu di perjanjian lama. Datanya dulu. Itu di perjanjian lama. Datanya, iya di mana datanya? Ini mau jawab gimana udah tim? Ya, silakan, di mana datanya? Dengarlah Israel, ini? Tuhan Allah itu Tritunggal. Itu di mana? Yesus mengatakan di Matius 28, baptiskanlah semua bangsa dalam nama tunggal. Dalam nama tunggal. Ya, itu in the name of Father and Son and the Holy Spirit. Nama-nama siapa? Langsung aja sebutkan siapa saja tiga itu. Father, Son, and the Holy Spirit. Oke, sekarang atas nama Bapak sebagai Tuhan. Tunggal. Oke, Bapak sebagai Tuhan. Matius 11:25. Atas nama anak sebagai utusan. Matius 15:24. Berarti bukan Tuhan tiga-tiganya itu. Yang Tuhan cuma
Allah Bapa doang. Nah, sekarang untuk Rahmat. Jadi kalau ingin selamat harus mengakui Yesus sebagai apa? Pakai data ya. Sekali lagi ya. Ya, kalau Yesus mengakui bahwa gini Rahmat. Kalau ingin selamat masuk surga harus mengakui Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Silakan pakai data. Inilah hidup yang kekal. Mereka percaya ke Yesus sebagai Juru Selamat. Itu di mana datanya? Enggak, saya enggak mau pakai. Ya udah, kalau nggak ada, ya udah. Berarti tidak ada datanya berarti. Ada Yohanes 14 ayat 6. Oke, silakan baca. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya tanya jalan. Saya tanya. Akulah jalan. Ya, kalau ingin masuk surga, Tuhankanlah aku, itu di mana datanya? Jalan masuk surga. Saya tidak nanya jalan. Masuk surga. Yang saya tanya bagaimana cara masuk surga itu sampai ke. Iya, sampai ke Bapa itu kan beda. Akulah jalan ke Bapa. Berarti Yesus datang kepada Bapa. Jalan ke Bapa. Berarti yang Tuhan yang mana? Bapa atau Yesus yang Tuhan? Ayo. Nah, silakan. Yesus masuk ke surga sebagai jalan ke Bapa. Lalu yang Tuhan yang mana? Bapa atau Yesus? Saya kalau di mute sekali lagi saya keluar. Jangan keluar loh. Saya belum main-main, belum puas. Ayo. Nah, saya sekarang keluar. Dijawab yang Tuhan yang mana? Yesusnya atau Bapa? Ya. Nah, sekarang ini kan ada dua nih di sini ya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, gitu caranya. Buat mainan. Turun sendiri dia. Nggak bisa jawab, ya pasti turun sendiri nanti. Mau ditendang kasihan, maka orang tua. Mendingan tak suruh cari data aja, pasti kabur pasti. Udah, sekarang istirahat udah. Mana dia? Ada lagi nih, silakan. Ses silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhannya Bapak tadi itu sekali aja bom Tuhan. Jangan Bang, nggak boleh gitu. Makasih Bang, aku turun Bang. Waalaikumsalam. Kasih Bang, waalaikumsalam. Coba lagi nih, silakan naik. Bang Dato, respon dulu tuh yang di bawah. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuma mau komentar aja bapak-bapak nih. Silakan Bang. Bapak tadi itu kalau dia menyaksikan dialog Bang Juma dengan kawan-kawannya tuh mungkin nggak berani naik ya. Ya keilmuannya begitu Bang, dimaklumi aja. Dia apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para gurundaku tercinta, tersayang, terkasih. Waalaikumsalam. Semoga dalam kesehatan selalu. Izin gurunda-gurunda semua, rasanya segan sekali untuk naik ke sini nih sebenarnya, tapi dikarenakan 3 akun sudah di rumah sakit, yang satu lagi dijahit, yang satu lagi diimpus, yang satu lagi dikip. Ini terpaksa minta izin untuk polo-polo biar cepat bisa on cam gitu loh gurunda, mau di polo-polo. Ya. Gampang lah. Izin waktunya sebentar gurunda. Minta ya, silakan Bang. Bisa on cam. Iya. Saya mute dulu ya. Siapa lagi nih, silakan. Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banggai. Betulnya udah hari tadi. Terus putus Bang? Iya makasih. Salam sehat. Assalamualaikum. Iya Bang, makasih sama-sama Bang. Iya, oke makasih. Saya turun dulu Bang. Iya Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancanegara, silakan Pancanegara.
Pancanegara. Mana nih hostnya nih? Mana nih yang lain nih? Ustadz malam ini kesannya apa Ustadz? Puyeng nggak Tad? Puyeng. Aku yang dengerin puyeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya sama Ustadz Tahta nih. Masih ada nggak? Soalnya kecil banget bang. Tes sudah nggak? Ya. Ya. Bang Hendy juga bisa lah untuk jawab. Saya mau tanya tingkat kesahihan people itu seperti apa kak? Gitu. Setara apalah maksud saya. Waduh janganlah bang, kita memberi penilaian kitab orang lah. Nanti kecuali ada Kristen baru tanya bang. Oke. Kalau Al-Quran ya jelas kitab suci karena bersumber dari yang maha suci. Ya saya ulang ya, kalau Al-Quran itu ya kitab suci karena bersumber dari yang maha suci, maha tinggi, dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Di luar Al-Quran saya nggak punya kewenangan. Nah, nanti kalau ada yang punya kitab tanyain bang, gitu aja. Nggak menurut pandangan Bang Hendy. Udah ya bang. Oke. Bang, makasih bang. Makasih bang. Tolong saya diturunin Kak ya. Nggak bisa turun sendiri ya bang? Bang Arif gimana ini Bang Arif? Aduh. Kenapa? Ini ada satu nih, tanya dulu. Nama Nora Aritonang ini tanya, Muslim apa? Saya kepencet bang. Tuh kepencet. Bisa kayak gitu. Saya kepencet bang, maaf bang. Terpencet bang. Yang naik Kristen aja lah. Ini untuk diskusi ya. Assalamualaikum semua para ustadku, abang-abangku, guru. Waalaikumsalam. Ya udah Mbak Nora kendaliin dulu deh. Nanti ya. Coba respon-responnya baru Mbak Nora. Gantian. aku karena kepencet. Dah, Aram nahi kelahi. Meci. Terpencet. Kon. Ken. Makan? Gak mau dia. Ken. Realita. Aku kayak ada di apotik aja nih manggil orang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang? Alhamdulillah Muslim Kak Nora. Ada yang mau disampaikan? Kira-kira berapa harga beras 1 kilo? Gabah berapa? Iya, terima kasih lah pencerahan-pencerahan semua para pemuka agama ini. Ya minimal kan menjadikan saya untuk memperkuat keimanan saya kan gitu. Masya Allah. Oke, itu saja bang. Ya terima kasih semuanya. Sama-sama bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. RF. Mr. RF. Mister, apa kuito? Mister. Assalamualaikum. Miss. Waalaikumsalam bang. Saya panggil berapa kali loh bang.
Abang pikir saya kayak di apotik atas nama pasien Mr. RF. Kan enggak lo bang, kan rasa. Putra Alvaro. Hadir. Hadir kakak. Agama apa kak? Agama Nasrani kak. Alhamdulillah. Masih menyembah manusia ya kak ya? Manusia lah. Woi Tuhan yang Pelan-pelan. Iya. Sama-sama perempuan. Ya. Silakan siapa yang mau diskusi? Saya sapa dulu nih Jibril. Wih mantap Jibril namanya bah. Jibril. Ya. Kak Putra Alvaro silakan. Mau bertanya apa? Monggo. Itu si Nora itu aneh apa kau mister? Kupanggil pun dari tadi. Kak Putra, silakan Kak Putra. Kak Putra. Kakakku. Iya kak. Ya. Kakak lagi di mana kak? Lagi di rumah kak. Lagi masak ya? Masak mie? Atau dadar telur kak? Buat omelet atau gimana? Kipas kak, suara kipas. Biasa bulan tua kak. Ya silakan kak, ada yang mau ditanya kak? Silakan. Kita diskusi ya. Kita diskusi ya kak. Kalian yang di bawah janganlah kayak gitu woi. Yang di bawah tap layar loh woi. Ya Kak Putra silakan. Iya kak. Ya. Sari locang, sari icang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ki. Islam Ki. Iya Islam Bu. Alhamdulillah. Ya, di sini kita mau diskusi. Diskusi apa orang di sini Mbak? Weh, diskusi harga beras sekarang sudah naik bang. Cemana lah pupuk pada naik. Oh Ya kan? begitu. Iya, coba abang tanya dulu di bagian pertanian ya. Kira-kira Iya. kapan bisa diturunkan harga pupuk ya bang ya? Terima kasih ya bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, mampus. Ya Kak Putra, silahkan Kak Putra. Wih, cemana nih pasien kita ini semua? Cemana nih Ustadz? Kok pada Bang Andi ini kejam kali, disuruh pula aku di sini. Ya Kak Putra. Iya kak. Halo kak. Ya, dimatikan aja dulu Kak. Dia punya apa kalau memang apa Kak? Iya kak. Lagi. Iya. Gimana Kak? Bingung mau cerita apa ini kak? Kita diskusi Kak. Ini Iya. deh. Saya boleh tanya lah sama kakak ya Kak? Iya kak. Oke. Kira-kira yang kakak sembah itu manusia apa Tuhan sebenarnya? Tuhan lah kak. Oh, siapa nama Tuhan kakak? Tuhan Yesus kak. Di dalam Lukas 1:31 itu Malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria mengatakan bahwa yang dilahirkannya itu seorang anak, bukan Tuhan. Cemana itu Kak? Hah? Bingung juga kak, karena posisi kita dari Muslim kak. Yang bingung tuh siapa Kak? Saya kak, karena posisi belum apa Kak?
Cemannya. Kakak bingung. Yang kakak sembah ini manusia apa Tuhan gitu ya kak ya? Hai. Cemana ya? Assalamualaikum. Muslim. Waalaikumsalam. Aduh. Cemana lah pasien-pasien kita ini? Ya, Mister. Ya, Gokong. Gokong. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Mau nanya. Ih bang, kok nanya di sini bang? Ini kan mau nanya apa? Silakan bang. Alhamdulillah saya Islam, tapi saya itu mau nanya sesuatu. Ya nanya apa bang? Boleh. Sejak kapan atau siapa yang awal mula manggil Nabi Isa itu Yesus? Cuma mau tahu. Apa? Apa? Sejak kapan atau siapa awal mula yang manggil Nabi Isa itu Yesus? Nggak tahu orangnya siapa bang. Yang jelas kalau Muslim itu Nabi Isa itu bukan Yesus. Kalau Anda tanya siapa yang memulai, waduh saya belum pernah survei orangnya bang. Ya saya herannya kok bisa jadi nama Yesus itu dari mana? Ya Karena di terjemahan Bible bahasa Indonesia ada juga Isa di sana bang. Kalau kami Muslim itu nggak pernah menyamakan Nabi Isa alaihissalam sama Yesus yang disalib itu. Beda bang. Oke bang ya. Ya. Kalau nanya orang yang pertama kali, wah sulit dijawab itu bang. Harus survei dulu bang. Ya makanya mau tahu aja gitu kok bisa ada. Ya mohon maaf bang, pertanyaan Anda nggak bisa dijawab. Pertanyaan abang saya nggak bisa menjawab. Saya harus survei dulu orang pertama kali yang ngomong kayak gitu siapa. Itu loh bang. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Maaf Bang, izin bertanya sedikit Bang soal akun. Tadi sore kan ada akun yang mengatasnamakan Bang Handi di room bom cari ribut. Itu akun abang nggak yang 15.000 followernya? Aku curiganya itu akun samaran. Bukan. Sering ada di bawah sini. Bukan bang. Itu bukan saya itu. Sudah saya blokir kemarin. Oke siap, makasih. Itu hanya ini aja ngasih info yang followernya 15. memang tinggi, banyak yang Bang Wandi, 15.000. Iya yang 15. Jadi ya udahlah Bang, itu aja Bang Handi. Makasih Bang Handi ya. Gua juga heran, akun palsu banyak, akun asli dikit. Ya heran gua juga tuh. Kukira sampean malam itu. Makanya aku telepon kan. Muna, kan sampai Bang Andi kan gitu kan. Mana ada logo aku di tempat siapa? Di tempat lain. Saya juga heran, akun palsu lebih banyak followernya dibanding akun asli. Ya udahlah, biarin aja lah. Aku tengok di bawah waktu aku live itu, aku jadikan moderator. Yang heran ya di kick. Semua di kick. Dinaikkan yang Kristen. Semua, saya sudah bilang jangan dinaikkan. Pas aku lihat, udah nggak iya ini bukan Bang Handi lagi nih. Aku hapuslah jadi momot. Selalu. Kalau ada gitu, kalau kayak gitu dipanggil dulu, kalau nggak ngomong turunin. Enggak, dia nggak mau naik. Oh, moderator kali dia? Enggak, aku jadikan moderator. Oh, pantesan. Ya aku pikir abang. Kagak lah, nggak mungkin lah kalau saya di bawah. Pasti harus aku naik atau minimal
Yang jelas aku naik. Itulah. Hebat ya mereka ya. Ahli-ahli begitu ya. Tipu kan? Aku aneh. AR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Restu? 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 Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Dipanggil berapa kali lo, Bang? Ya, baru ini Bunda. Maaf. Oke. Silakan, Bang. Mau tanya sama Pak Ustadz Tata atau Bang Juma, boleh nggak ya? Ya, Bang Andi, maaf nih izin. Ini masih mengganggu di pikiran saya ini tentang masalah iblis yang ketika diminta untuk sujud ke Nabi Adam tidak mau. Sementara iblis itu kan sekelompok malaikat ya, yang memang yang saya tahu malaikat itu selalu tunduk dan tidak pernah membantah yang namanya perintah gitu. Tapi kenapa iblis ini dia itu sekelompok malaikat tapi bisa membantah atas perintah Allah, itu gimana Bang Andi? Ya, karena dia berontak, yang berganti namanya menjadi iblis. Kalau dia manut, ya dia jin. Nah itu dia Bang Andi yang jadi pertanyaannya itu kok bisa gitu? Karena dia sombong. Gitu. Karena dia sombong, dia berkata, aku ini diciptakan dari api, Adam dari tanah. Kenapa aku disuruh menghormat sujud kepada Adam? Di situ kan awal mulanya, Bang. Kamu udah diterangin tadi sama Ustaz Tata. Duh, siapa lagi nih? Wih, siapa lagi nih? Mini. Maaf Bun, kepencet. Oh iya, izin turunkan ya. Ya. Yaser. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim, Bang? Saya Muslim, Kak. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Sementara belum. Oh, sementara belum. Oke, izin ya, Bang, di bawah. Belum jumpa perpisahan langsung blok. Habis langsung. Ini si Mini kenapa sih? Ya, Mini. Deden. Mana sih minta nggak mau ngomong? Heran gua. Ya itu dia.